di masa depan. Hari ini kita akan mengobrolin sesuatu yang sangat penting dalam hidup gereja, yaitu membangun komunitas iman yang hidup, bersaudara dan bersaksi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang kita akan bahas bersama teman-teman nanti, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Yes. Perkenalkan, nama saya Marhani Ranti. Perkenalkan, nama saya Maria Claudensia Purba. Oke, pada podcast hari ini kami mengundang teman-teman untuk hadir bersama kami dan membahas materi ini bersama-sama. Silakan masuk. Say hi dulu ya teman-teman semuanya. Oke, ayo say hi. Hai. Oke, silakan duduk. Ada kata pepatah bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka kita alangkah baiknya kenalan dulu. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Adria Gregorius. Perkenalkan, nama saya Yunita Ikun. Perkenalkan, nama saya Rosalia Regina Jenny. Perkenalkan nama saya Kardianto. Oke, silakan Kak Maria, silakan lanjutkan. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang membangun komunitas iman yang hidup, bersaudara, dan bersaksi. Kalau mendengar kata komunitas iman yang hidup, terlintas dalam pikiran teman-teman itu seperti apa ya? Baik, menurut saya, hidup dalam komunitas adalah suatu anugerah dari Tuhan, tetapi juga perlu usaha dari setiap anggota atau komunitas. Biasanya berjalan dengan baik, maka setiap anggota harus saling mendukung, mengasihi, dan menasihati satu sama lain untuk bertumbuh bersama. Contohnya dalam komunitas itu seperti OMK dan yang lain-lain. Berarti nggak boleh sendiri-sendiri ya? Ya, Nah, di dalam komunitas itu juga kita perlu saling mendengarkan. Dimana menurut Paus Fransiskus, mendengarkan itu harus dengan sepenuh hati. Mendengarkan dengan sepenuh hati artinya ketika ada anggota-anggota yang ada di dalam komunitas kita itu berbicara, maka kita harus mendengarkan dengan hati yang tulus, hati yang baik, sehingga apa yang disampaikan oleh teman kita di dalam komunitas itu bisa kita terima dengan baik. Nah, Oke. itu saja mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Yuni, terima kasih Kak Adria Gregorius. Sekarang ada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang bagaimana sih kalau misalnya teman-teman mendengar dari kata iman yang hidup itu seperti apa? Menurut saya ya, Ya. iman itu tidak tumbuh sendiri. Iman itu membutuhkan kebersamaan dan persekutuan melalui pertemuan, doa, dan pelayanan. Iman seseorang dapat bertumbuh dan semakin kokoh dalam Kristus. Oke, terima kasih Kak Jenny. Silakan. Mungkin ada dari temannya? Iman yang tumbuh itu adalah iman yang dimana kita itu benar kata Jenny tadi, tidak hanya dalam suatu iman itu tidak hanya tumbuh sendiri gitu. Iya. Kan kalau kita melakukan komunitas itu harus tumbuh bersama gitu. Berarti sama dong pendapatnya ya? Iya, Sama. hampir sama ya pendapat. Sama dong pendapatnya. Hampir sama pendapatnya. Oke. Mungkin dari Kak Maria? Sekarang kita mau bahas komunitas iman yang bersaudara. Itu seperti apa kalau menurut saudara-saudari? Nah, komunitas iman yang hidup dan bersaudara. Nah, misalnya di dalam komunitas itu kita harus saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga sehingga komunitas itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Seperti kalau nggak salah itu tentang bersaudara ya, berarti saling memberikan cinta kasih gitu ya. Iya. Dan sesama ya. Saling mendukung. Iya, Iya, saling betul. mendukung, saling Menentukan, merangkul, saling percaya, gitu. Seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya tadi kan kita udah bahas nih bersama-sama dengan teman-teman semua tentang apa itu komunitas, apa itu iman, dan apa itu saudara. Kalau misalnya kita mendengar dari kata bersaksi itu seperti apa? Bersaksi dalam komunitas Itu misalnya. gimana sih cara nyata kita menunjukkan iman lewat bersaksi? Iya. Baik. Kalau dalam suatu komunitas itu kesaksiannya itu misalnya ini, kita mengadakan bantuan sosial.
di kegiatan sosial di hadapan masyarakat, di mana di situ kita tidak memandang agama itu agama mereka itu apa, tapi di situ kita memandangnya sama. Iya. Karena kita ini komunitas harus menentukan iman yang hidup. Iya. Ya karena Dalam Tuhan Yesus sat- juga mengajarkan iya, kan saling iya. mengasihi satu sama lain Mulai tanpa dari- membeda-bedakan, ya Ya, kan? Nah, ya, seperti saksi yang itu tadi kita menunjukkan Iya. gimana kita hidup dalam Iya. satu komunitas. Dari gitu. hal-hal kecil juga bisa gitu. berarti bersaksi itu tidak hanya melalui kata-kata saja, Iya. tapi harus lewat perbuatan. Perbuatan. Seperti yang ada dalam Injil Yakobus, di mana dalam Injil Yakobus itu ada ayat berapa yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iya. Iya, betul Iya. sekali. Jadi kalau mau menumbuhkan iman, kita harus menyandinginya dengan karya-karya Iya, kita betul. seperti Iya. itu. Karena di sini kan kita sebagai calon katekis, ya kan? Kita sebagai calon katekis itu sebenarnya itu harus merangkul teman-teman di luar Iya, sana. iya, iya. Harus dengan misalnya kita bersaksi ini harus dengan tindakan kita juga agar mereka itu percaya bagaimana kita mengajak mereka, Nah, agar iya, mereka mau iya. mengikuti kita, ya kan? Iya. Seperti itu. Oke. Mungkin dari teman Apa? tentang bersaksi tadi seperti apa? Kalau menurut saya sih kita kan calon seperti yang judul podcast kita ini, calon katekis di masa depan. Nah, kita sebagai calon katekis di masa depan itu memang harus saling merangkul, saling mendukung, dan saling percaya, bukan hanya kepada kita sebagai orang Katolik, tetapi juga sebagai mungkin maksud itu kepada agama-agama lain yang ada di Indonesia, seperti itu. Contoh nyata itu seperti kayak misalkan kita membuat suatu komunitas yang dimana komunitas itu melakukan kegiatan misalnya Laudato Si ataupun Laudate Deum. Itu tuh di situ tuh menjelaskan tentang bagaimana kita itu melakukan suatu komunitas seperti membersihkan pesantren ataupun membersihkan gereja dan lainnya gitu, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian kali ya kita mengobrol bareng teman-teman ya. Oke, dari Kak Maria mungkin bisa dapat menyimpulkan tentang apa yang kita sudah bahas pada hari ini. Kak Maria silahkan. Jadi teman-teman, untuk membangun komunitas iman itu nggak boleh sendirian. Kita butuh orang lain untuk membangun iman kita. Dan untuk membangun iman kita nggak cuma percaya doang, tapi kita harus membangunnya dalam diri kita juga. Nah, dengan podcast-podcast seperti ini, dengan teman-teman, kita bisa mengundang teman-teman untuk saling sharing dan berbagi pendapat. Itu sangat bagus ya teman-teman. Semoga teman-teman di luar sana bisa termotivasi. Oke, cukup Oke. sekian dari kami pada podcast hari ini. Say hi dulu semuanya. Hai.